Raden Mas Suwardi Surjaningrat, EBI, Suwardi Suryaningrat, sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara, EBI, Ki Hajar Dewantara, beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantoro, tanggal 2 Mei tahun 1889 sampai 26 April tahun 1959, selanjutnya disingkat sebagai Suwardi, atau KHD, adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tut Wuri Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI, Soekarno, pada tanggal 28 November tahun 1959, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 305 tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Masa muda dan awal karir Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Surjaningrat, dan cucu dari Pakualam III. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa, Belanda. Kemudian sempat melanjut ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putera, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain, Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial. Aktivitas pergerakan selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda, atas pengaruh Ernest Douwes Dekker. Ketika kemudian Douwes Dekker mendirikan Indische Partij, Suwardi diajaknya pula. Dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging Perhimpunan Hindia. Tahun 1913 dia mendirikan Indonesisch Persbureau, kantor berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia, yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsor Earl dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europese Acta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat, seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India, Santiniketan, oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Taman Siswa Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922, National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Di depan memberi contoh,
di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Pengabdian pada masa Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1946 ditetapkan sebagai Maha Guru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia di Mertoyudan, Magelang, oleh PJM Presiden Republik Indonesia. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia atau sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan Dakter Honoris Causa dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional, Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959, tanggal 28 November tahun 1959. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April tahun 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata.